Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bahagia sekali saya hari ini berada di kota kelahiran saya, ya. Ya Bu, numpang lahir Bu di sini dulu Bu saya. Saya sekarang sedang bersama dengan Ibu Marta dan juga dengan Ibu Yanti, ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah saya pernah berjumpa dengan Bu Marta dan Bu Yanti pada tanggal 3 September ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Pada waktu itu Bu Marta bersyahadat di Masjid Al-Muhajirin kalau nggak salah ya Bu ya, di daerah Banyumanik, Semarang. Nah Alhamdulillah pada malam hari ini saya mau ngobrol-ngobrol sebentar nih, karena pada waktu itu kita nggak sempat ngobrol ya Bu ya. Nah jadi ceritanya Bu Yanti ini adalah selain sahabatnya Bu Marta juga tetanggaan ya Bu ya, betul ya? Jadi rumahnya ini lupa Bu, dipakai Bu. Dipakai Bu. Nah, rumahnya dulu berdampingan. Ya. Terus sekarang Ibu pindah. Sekarang pindah beda RT. Sudah kenal berapa tahun Bu sama Bu Marta Bu? 15 tahun. 15 tahun. Baru 15 tahun berarti 15 ya? tahun. Belum 40 tahun ya. Baru 15 tahun. Baru 15 tahun, Masya Allah, berarti sahabat karib ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Nah, Bu Yanti dan Bu Marta ini sahabat karib tapi berbeda keyakinan ya waktu itu ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang sudah mempunyai keyakinan yang sama. Tanggal 3 September 2022 yang lalu Ibu Marta sudah bersyahadat ya di Masjid Al-Muhajirin Banyumanik, Semarang, yang dibimbing oleh Ustazah Etika Nur ya Bu ya. Gimana Bu rasanya waktu itu, gimana? Kan belum cerita waktu itu Bu Marta ini belum cerita, makanya saya nyempetin ke Semarang ini pengen dengar ceritanya gitu. Ya pertama sih pada saat pertama kali masuk masjid ditanya sama Bu Yanti. Dideketin Bu, tolong. Ditanya sama Bu Yanti, gimana Tan masuk pertama kali ke masjid? Saya ngerasa adem. Waktu itu pertama kali tuh masuk masjid. Iya. Padahal nggak pakai AC ya Bu ya. Nggak pakai. Adem gitu ya. Adem. Alhamdulillah. Terus pada saat mengucapkan memang ada sesuatu yang terlepas, beban emosional juga ada sesuatu yang saya nggak bisa nyeritain itu apa, itu terasa lepas dan itu saya rasakan akhirnya ringan, adem gitu. Tapi Bu nggak bisa ceritain tuh kenapa? Rasanya gimana tuh nggak bisa? Nggak bisa. Ya, akhirnya ya pada saat sudah selesai ya hanya air mata yang keluar. Hanya air mata ya, air mata bahagia ya Bu ya, bukan air mata sedih kan? Kalau saya dulu bisa ngerasain gini Bu, waktu saya bisa adat saya lega. Ya memang lega, sama ya Bu ya, ringan. Ya. Leganya saya dulu karena saya nggak harus menyembah manusia. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Ya, betul. Jangan malu-malu Bu. Ya betul Bang. Betul ya, alhamdulillah. Jadi memang ya, awalnya itu Bu Yanti waktu itu beberapa hari sebelum Bu Marta bersyahadat, Bu Yanti menghubungi saya ya, terus kita ngobrol bahwa ceritanya gimana Bu, Ibu dulu mimpi apa? Udah pernah beberapa tahun yang lalu ya itu kok mimpi. Beberapa tahun yang lalu. Selama saya masih tetangga sama Tante Marta, masih rumah berdampingan, saya udah pernah mimpi kalau Tante Marta sama Agnes itu memakai kayak mukena. Mukena gitu. Terus saya cerita sama anak saya. Dek, masa Ibu mimpi Tante Marta sama Agnes pakai mukena? Pokoknya mukena apa jilbab itu kan kepala gitu. Terus anak saya bilang, "Masa Bu?" Iya, tapi waktu itu saya mikir, masuk Tante kayak enggak mungkin. Tante kan orangnya aktif banget di gereja ini. Religius banget ya. Sama anak-anak kan religius banget. Makanya saya saat itu mikir kayak Tante itu kok kayaknya tidak mungkin, tapi kan kita ada tidak mungkin ya untuk Allah kan kalau Allah udah berkehendak ya. Terus Ibu waktu itu cerita nggak mimpi Ibu ke Bu Marta? Belum Tante Marta, cuma saya cerita cuma anak saya aja. Oh, cuma ke anak aja. Iya, anak saya aja. Belum cerita ke Bu Marta. Terus cerita ke Bu Martanya kapan Bu? Kemarin pas Tante pas besoknya mau sahadat kan Tante main ke rumah saya. Terus saya baru tak ceritain itu. Merinding nggak Bu di? Jadi sudah ada yang mimpiin Bu Marta pakai hijab, terus besoknya mau sahadat gitu ya? Ibu baru tahunya 1 hari sebelum sahadat ya? Iya. Rasanya jadi rasanya, gimana Bu? Gimana? Masya Allah. Jadi berdua ini pakai jilbab, Masya Allah.
Ya, hari ini kita melihat Bu Marta duluan yang pakai hijab ya. Kita tunggu mudah-mudahan insya Allah ya, Agnes ya. Tuh, mamanya pakai hijab lebih cantik nggak? Coba dong, jawab dong. Jawab dong, lebih cantik nggak? Hah? Cantik nggak? Oh iya, ngaku dong. Alhamdulillah. Nah, Bu, ini sekarang kita ngobrol sedikit ya Bu ya. Ceritanya waktu Ibu, waktu itu gimana? Ada ngobrol apa sama Bu Yanti? Kok ada keinginan untuk ceritanya mempelajari dulu, Islam gitu? Kita itu kan ada kayak grup SD gitu ya. Jadi kita itu, saya sendiri yang Nasrani gitu. Pada saat saya berdebat sama 3 orang ini, nah itu saya tuh bilang yang apa ya? Ya kun fayakun ya budaya. Itu saya masih ngotot. Gak bisa kayak gitu, gak bisa. Kalau memang istilahnya itu perkataan mereka tuh saya bantah terus gitu. Terus akhirnya teman saya itu mengucapkan surat apa kemarin Yasin. Yasin. Ya. Pada saat dia ngomong Yasin yang terakhir, saya masih berdebat sama yang satunya. Tiba-tiba dari wajahnya keluar cahaya. Cahaya itu menyerupai kayak orang, tapi bukan dia. Teman saya yang satunya takut, dia langsung turun. Aku turun ya, aku nggak mau naik lagi, aku takut. Itu hantu gitu. Itu maksudnya gimana Bu? Lagi mimpi atau gimana? Iya, kenyataan. Oh, ngobrol sama temennya. Saya nggak percaya. Aku bilang, kamu putar balik badan dulu, baru kamu turun. Aku bilang gitu kan. Saya nggak percaya, mungkin cahaya ya kan, kok gitu. Terus habis itu, ternyata setelah itu dia berputar balik pun masih ada. Saya dari situ, nih Islam ada apa nih? Saya penasarannya di situ. Sudah selesai. Saya ngejar lagi. Aku turun dulu ya, turun. Terus saya kejar lagi dia. Saya telepon 10 menit lagi. Saya telepon. Kamu kenapa tadi kok ada cahaya seperti itu? Saya nggak tahu. Itu ibu yang melihat teman saya ibu melihat, bercahaya gitu ya? Dia juga melihat, temannya juga melihat. Oh, jadi gitu. Okay. Bertiga itu melihat. Kebetulan sempat saya screenshot. Aku bilang gini, kamu itu kenapa tadi? Saya nggak tahu. Kamu sih membantah omongan saya, karena di surat itu sudah dikasih tahu kun fayakunnya itu gitu. Maksudnya ada kata-kata apa suratnya itu keluar gitu. Dari situ emang Islam seperti itu ya. Nah dari situ saya akhirnya membuka Al-Quran. Jujur saya belum pernah sama sekali memegang Al-Quran. Saya download sendiri, saya baca. Dari situ saya melihat dan membaca ada kata-kata Nasrani. Ya. Dari situ hati saya bergetar hebat dan saya kebingungan selama berapa minggu. Pada saat saya membaca Taubat yang 30 kalau At-Taubah. Surat ke-9 ayat 30. Dari situ saya kayak ditampar. Saya menangis, saya mencari Budi Suka. Ya, itu kan dikatakan orang Yahudi menyebut Uzair putra Allah. Orang Nasrani menyebut Isa putra Allah, gitu ya. Mereka menyebut itu karena mengikuti perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Iya. Gitu ya, Bu ya. Kata-kata kafir itu buat saya tuh shock. Saya telepon Budi Suka. Agak dekat Bu ini. Budi Suka, ini hati saya kok kayak gini, aku bergetar. Aku pengen Budi, saya pengen mempelajari lebih dalam lagi. Budi Suka bilang, sudah tante dapat hidayah, sekarang tante doa dulu terus, pelajari dulu terus, jangan itu dulu gitu kan. Saya masih dikasih itu, nanti kalau nggak tahu tanya sama saya. Budi Suka masih ke saya seperti itu. Jadi akhirnya saya bilang, ya Bude. Setelah itu baru saya ke rumahnya Budi Suka untuk ini saya gimana enaknya Bude. Ya sudah tante, pokoknya doa dulu, tenangkan hatinya tante, fokus dulu untuk mempelajarinya, fokus dulu. Ambil doa, nanti kan tante kalau memang sudah pasti ada hidayah di situ, pasti tante akan buka. Iya. Nah, alhamdulillahnya waktu itu setelah Bu Yanti komunikasi sama saya, terus Bu Yanti kasih nomornya Bu Marta ya Bu ya. Terus saya dan Bu Marta berkomunikasi via WhatsApp ya. Beberapa hari sebelum beliau bersahadat ya Bu ya. Iya. Nah, banyak hal yang waktu itu kita bicarakan juga ya Bu ya. Iya. Juga mengenai Bible ya Bu ya. Bible.
Nah, waktu itu apa yang membuat ibu selain daripada surat At-Taubah ayat 30 itu, terus kemudian ibu meyakini bahwa memang di dalam Bible itu ada sesuatu yang ibu harus tinggalin gitu? Jadi pada saat saya dikasih nomor sama Bu Yanti itu, saya nggak langsung menghubungi kok. Iya. Tapi saya membuka YouTube kok. Pada saat itu ada konten yang kos Dondinya itu pakai kaos Yesus Muslim. Itu yang membuat saya bisa tidur nyenyak kembali. Masya Allah tuh ya. Jadi menurut saya itu di hati itu langsung dingin dan saya bisa tertidur. Oh gitu. Pada saat saya mendengarkan konten saya bisa tertidur. Walah. Setelah melihat, berarti saya pengantar tidur kalau gitu, Bu? Bukan, saya yang tertidur kok mendengarkan. Iya. Apa artinya Kak Dondi itu saya tertidur. Masya Allah. Sebelumnya nggak bisa tidur? Nggak bisa. Jadi selama 3 hari itu gitu? saya harus minum obat baru bisa tidur. Walah. Karena Masya Allah. pertarungan batin bener-bener itu terjadi di diri saya, itu terjadi sampai sudah bisa tertidur. Besoknya saya mau nyetakkan tugasnya Agnes. Di perjalanan baru saya menghubungi. Oh, oke. Dan tanpa ada paksaan dari kanan kiri atau untuk harus berpikir panjang, saya mengiyakan. Pada saat itu Kak Doni bilang, Bu, saya tanggal 5 ada acara. Kalau gimana kalau tanggal tanggal 3 kita sahabatan Bu Marta. Dan tanpa berpikir panjang saya bilang, baik kok. Apa yang diperlukan? Saya minta foto KTP waktu itu ya. Iya. Dan pada saat saya pulang dari fotokopi, saya langsung mencari KTP dan surat baptis. Pada saat itu saya foto, langsung screenshot, langsung saya kirimkan. Langsung kirim ke WhatsApp. Saya bilang, wah ini Bu Marta udah mantep nih kayaknya. Langsung saya lapor sama Bu Yanti gitu ya. Bu, alhamdulillah gitu ya. Melalui Bu Yanti ini Bu, saya bilang. Waktu itu Bu Marta ngeliat yang saya pakai kaos yang Allah Yesus Muslim toh itu, atau yang dari Yesus dari Muslim? Yang pertama. Oh, yang pertama. Yang pertama. Allah Kaosnya Yesus. hitam. Iya. Itu kaos bikin di Purworejo. Jadi itu yang membuat kayaknya tuh kesiram hati saya tuh. Iya. Dingin sekali. Ya, dari situlah. Waktu itu saya jelasin ke Bu Marta ya, kenapa saya berani nulis kalau Yesus itu Muslim, ya Bu ya. Kenapa? Karena Yesus bilang satu-satunya Allah yang benar itu ya Bapa gitu, engkau, cuman satu gitu. Dan Yesus itu utusan yang kau utus gitu Bu ya, betul ya. Nah kalau mungkin Ibu yang mendengar di gereja, satu-satunya Tuhan yang benar itu ada Bapa, ada Putra, dan Roh Kudus gitu kan. Sedangkan Yesus sendiri ngomongnya apa? Satu-satunya Allah yang benar yang engkau Bapa gitu. Ada perbedaan kan Bu ya? Nah itu yang saya coba terangkan ke Bu Marta. Kemudian Yesus juga sujud, sholat ya Bu ya, sujud ya. Sekarang yang sujud siapa? Kita ya, Muslim ya. Yesus juga puasa, Yesus juga sunat, Yesus juga nggak makan babi ya Bu ya. Betul kan? Ibu dulu di gereja apa Bu? Jadi gereja Katolik ya? Katolik. Di daerah Semarang, Banyumanik ya. Jadi selama itu sebelumnya Ibu aktif di gereja? Enggak aktif juga enggak, tapi saya taat. Oh taat. Jadi enggak pernah bolong, maaf. Oh gitu ya. Enggak, maksudnya absen. Kalau Sabtunya enggak bisa ya hari Minggunya. Kalau ada Jumat pertama pun selalu ada Jumat pertama. Kalau untuk aktif latihan kor apa tugas gereja saya memang enggak itu. Oh. Okay. Ibu berapa bersaudara Bu? Saya 4 bersaudara. 4 bersaudara. Bu Marta nomor 4. Nomor 4. Itu saudara-saudaranya semuanya gimana? Pertama Muslim. Ya, yang pertama Muslim. Ya, Muslim ikut sama istrinya. Yang kedua Hindu. Yang ketiga Muslim. Yang ketiga Muslim. Ikut jadi ini juga, iya. Ini macam-macam berarti satu rumah, satu keluarga ya? Iya. Kebetulan dari papi juga mengizinkan. Oh. Papi Nasrani? Iya, Nasrani. Mami Nasrani? Oh, oke. Bebas nih berarti ya. Bagus ya. Baik, alhamdulillah. Nah, pada waktu Ibu memberitahukan kepada keluarga, gimana? Reaksi saudara-saudara gimana Bu? Kalau yang Muslim setelah saya bersahadat baru saya kasih tahu. Kalau yang Hindu memang saya anggap sebagai pengganti ibu saya. Saya izin, beliaunya kenapa sih
harus sekarang. Kamu kan masih ada anak-anak yang perlu dibimbing. Dalam satu rumah itu langkah-langkah baiknya satu keyakinan. Dan saya bilang, karena saya sudah mantap dan yakin ini pegangan saya masih mengasih kebebasan kepada anak-anak saya untuk memilih. Saya bilang gitu. Mereka tetap tanggung jawab saya sampai mereka menikah. Saya bilang gitu. Nah, Ibu anak kan 2 ya Bu ya? Iya. Ada penolakan Bu dari anak Bu? Tentu ada kok. Ada ya? Itu yang membuat hati saya ya Allah. Yang sedikit memberatkan ya Bu ya waktu itu ya? Itu sampai saya tidak tidur sama sekali. Waduh. Setelah bisa tidur, habis itu tidak tidur. Walah. Jadi yang anak pertama ya Bu ya? Yang anak pertama. Berat ya? Iya. Karena dia ya didikan saya dari awal kan memang harus mengikuti itu. Tapi kok mama sekarang berbeda. Berbalik gitu. Iya. Saya tidak percaya sama semua orang. Dia sempat berkata seperti itu sama saya. Saya bilang gini, boleh kamu tidak percaya sama semua orang, tapi kamu harus percaya sama Tuhan yang ngasih kamu nafas. Saya bilang Tuhan loh Kak, saya bilang gitu sama anak saya. Itu cerita. Anak ya Bu ya ini masalahnya ya. Darah daging ya Bu ya. Rasanya itu kayak menginjak duri yang nggak bisa habis gitu, sakitnya minta ampun. Ya. Sampai waktu berangkat kerja pun saya nggak bisa nahan, tangis terus di perjalanan, saya nangis terus. Usia berapa Bu anak Bu yang pertama itu? Ini 16. 16. Oh 16. Ya. Yang ini berapa tahun nih Anas? Ini berapa? Hah? Anas berapa tahun? 8. Kelas berapa? 3 SMP. 3 SD. SD. Sebentar lagi ya. Ikut mamanya ya. Insya Allah. Nah, tapi sekarang hubungan Ibu sama anak yang pertama baik-baik saja kan Bu ya? Sudah pada saat hari Selasa ya itu ya. Hari Selasanya pada tanggal akhir bulan itu kok dia, Mama kapan? Dia tanya gitu. Apanya Kak? Itu dia enggak mau bilang itu. Oh rencana hari Sabtu di Masjid Muhajirin, apa kakak mau datang? Saya bilang gitu. Dia bilang enggak, langsung ke kamar. Bagi saya itu sudah pukulan ya Bu ya mungkin ya semua. Kalau dia sudah gitu tuh sudah ada izin lah, makanya. Tapi alhamdulillah ya Bu ya. Sudah mantep sudah. Iya. Alhamdulillah walaupun mungkin berat tapi akhirnya, namanya siapa? Aldo ya Bu ya? Aldo. Tapi akhirnya Aldo menerima ya Bu ya. Ya mudah-mudahan kita doakan ya Bu ya. Hidayah kan bukan punya kita ya Bu Yanti ya. Nah, jadi ya siapa tahu mimpinya dulu berapa tahun Bu waktu sebelumnya? Yang 8 tahunan yang lalu. Posisinya itu. 8 tahun mimpinya. Ibu nggak pernah cerita sama Bu Marta? Tega Bu ya. Kelihatan tuh matanya tuh kayak nggak mungkin. Karena taat gitu ya. Jadi tetangga semua itu begitu saya keluar dari musola kan berjalan sendiri pas itu subuhan. Jadi semua pada ngeliat tante. Pada bengong. Jadi bengong ya. Dari kanan kiri tetangga kita kebanyakan Nasrani juga. Oh gitu, iya, Nasrani. Jadi mereka kaget melihat saya. Gitu. Terus, tapi sekarang mereka sudah biasa dong. Ya. Maksud saya gini Bu, harus. Gimana ya? Oh masih ya. Tapi saya ya nggak apa-apa. Ini saya sekarang. Anda ya silahkan, saya juga nggak ganggu. Iya. Intinya itu sih. Justru Bu Marta setelah diketahui berubah keyakinan, Ibu harus tunjukin bahwa ini loh akhlaknya seorang muslimah tuh begini. Iya, memang gitu teman ya. saya bilang Islam itu yang penting ada akhlaknya. Ya. Tidak ada kata lain, itu hukuman katanya. Betul. Karena gini Bu, ini bukan saya di dalam Islam itu sebenarnya hukum untuk berinteraksi dengan sesama manusia itu juga nggak kalah pentingnya dengan hukum yang mengatur hubungan kita dengan pencipta kita Bu. Ya. Kalau ada cacat antara perilaku kita dengan sesama manusia, itu yang akan memberatkan kita nanti berurusan dengan yang menciptakan kita Bu ya. Betul ya?
betul banget. Nah, jadi kan itu juga merupakan agama kasih juga, Bu. Ya kan, Bu? Cuman bukan kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu gitu. Seperti juga kemarin waktu pada saat ya perdebatan itu ada juga kata-kata itu juga. Terus ada bila pipi kananmu ditampar. Ya. Itu juga kemarin itu jadi perdebatan saya. Terus saya bilang gini. Boleh agak dekat, Bu. Di agama Islam, walaupun tidak mengistilahkan seperti itu, di situ malah penuh dengan maaf. Iya. Itu yang saya pegang. Betul. Di dalam Islam, Bu, kita boleh membalas yang setimpal, tetapi memaafkan lebih baik. Itu hukumnya. Jadi kita bukan istilahnya orang yang harus nerimo aja dizolimi orang gitu, enggak. Kalau udah rampok ya kita harus ngelawan gitu ya. Jangan ambillah ini, ambillah itu gitu. Janganlah gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, Bu ya. Nah, jadi saya juga pernah menyampaikan ke Bu Marta bahwa setiap bayi yang lahir itu kan fitrahnya sebenarnya adalah Muslim. Iya. Dia menjadi Katolik, dia menjadi Yahudi atau Majusi itu kan karena orang tuanya, Bu. Iya. Kalau dia sudah mengenal Islam dan menerima Islam, kemudian akhirnya masuk Islam, artinya itu kembali ke fitrahnya ya, Bu ya. Jadi artinya itu dia kembali ke Islam gitu, Bu. Itulah. Itu juga yang dulu sempat bikin saya merinding loh. Ternyata begitu ya. Masya Allah ya. Iya. Senang sekali sekarang lihat. Saya berpikirnya, kok baru sekarang ya? Kok nggak kemarin-kemarin ya? Rasanya itu. Berarti Bu Yanti, kenapa nggak dari ngasih tahu? Ya. Enggak. Tapi maksud saya gini, semua itu adalah kehendak Allah ya, Bu ya. Semua itu kehendak Allah. Kita, Bu, misalnya kita mencoba berupaya sebagaimana mungkin ceritanya istilahnya sampai saudara kita harus masuk Islam gitu. Kalau Allah belum berkehendak mah nggak bakal kejadian, Bu. Iya, kita mau berdoa sampai gimana juga. Iya, kalau bukan kehendak Allah bukan. Pada saat saya pindah itu malah orang-orang tuh berpikir gini, mau nikah ya. Terus kakak saya bilang gini, memangnya kenapa kamu kok seperti itu? Nah, pertanyaan saya, ya saya dibukakan dan saya membaca sendiri, buktinya ada. Kenapa nggak saya yakini? Ini sebenarnya bilang seperti itu. Suami almarhum meninggal kapan, Bu? Udah 1 tahun yang 1 tahun. Oh ya. Oh jadi ibu masuk Islam itu disangka mau menikah gitu? Iya betul. Jadi padahal dia bilang siapa yang maksa kamu itu siapa? Jadi istilahnya siapa sih yang mendorong aku untuk masuk ke sana? Gitu. Mungkin disangkain ada calon gitu yang ngojok-ngojokin, ngiming-ngimingin. Enggak ya, oh. Enggak ada. Mau dicariin, Bu? Enggak, terima kasih. Terima kasih. Minta Agnes. Enggak. Agnesnya. Loh iya, nanti kalau udah ketemu jodohnya Ibu nggak bisa nolak loh. Kasihan Agnes. Masya Allah. Ya. Ya mungkin karena orang-orang bilang begitu kan suatu doa ya. Saya enggak. Tapi gini Bu. Seseorang masuk Islam melalui pernikahan itu nggak salah, nggak ada salahnya kok, Bu. Dengan menikah itu adalah salah satu jalan untuk masuk Islam. Nggak ada yang harus disalahin, kenapa? Kalau memang iya juga nggak apa-apa, undang-undang ya, Bu ya. Insya Allah loh. Nanti saya cariin, Bu, kalau nggak ada, Bu. Terima kasih. Ya, kita doakan yang terbaik aja ya, Bu ya, buat Ya, amin. buat Bu Marta, Aldo dan Agnes ya. Amin. Mudah-mudahan nanti Aldo dan Agnes juga mengikuti jejak ibunya dengan kehendak Allah ya, insya Allah ya. Amin. Masya Allah. Nah, waktu setelah itu berarti setelah Ibu bersyahadat, Ya. Ibu bilang tadi sudah kayak ada beban yang diangkat itu ya, enteng ya, Bu ya. Iya. Terus menghadapi keluarga Ibu selain yang dari saudara yang itu, saudara-saudara besarnya, keluarga besarnya gimana, Bu? Ada? Sudah ada. Begitu saya masuk, mereka sudah. Oh, sudah tahu. Sudah tahu. Ibu kasih tahu. Iya, waktu kakak saya yang Hindu itu pun bilang kenapa ada yang dorong siapa, setelah dia tahu saya sudah masuk, ya sudah apa yang perlu dia mendukung aku. Oh ya, alhamdulillah ya. Jadi keluarga besar juga sudah tahu, Iya. nggak ada masalah ya, Bu ya. Iya. Iya. Sekolah mungkin ada. Kalau di sekolah ya gurunya yang menghubungi saya. Gurunya. Secara tidak langsung mau membahas apa, mau di gereja, saya bilang. Oh.
maaf Bu, saya sudah beda keyakinan, kalau memang ada perlu saya ke sekolahan. Gitu ya. Nggak apa-apa Bu, kalau mau diajak ngomong di gereja mah. Ajak kok ganti. Nah, ajak saya Bu, nanti saya ikut Bu. Boleh kok. Ya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan Bu Marta segala langkahnya dipermudah ya Bu ya, Amin, dimudahkan amin. dengan anak-anak, dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan Tapi keluarga jujur besar kok, ya. Gimana Bu? Pada saat dulu saya hanya pegang 500.000. Itu saya ketakutan sama sekali. Waduh, iya ya ini gini ya, gimana. Iya, benar Bude. Iya, saya tahu Bu, kemerungsung itu tahu Bu. Kemerungsung. Ya namanya ibu-ibu ya kok ya. Saya tahu kemerungsung. Ya itu pada saat sekarang Ya. saya megang 50.000 pun Iya. saya nggak ngerasakan itu. Sama. Karena saya pasrah. Sama Bu, bener. Saya juga Beda. begitu dulu, bener. Beda benar. Saya kontraktor Bu ya. Beda. Tahu kontraktor kan Bu ya, kalau ya kan nggak setiap saat kita ada pekerjaan ya. Iya. Begitu dapat kerjaan tuh kita udah mikirin nih besok dapat kerjaan yang mana gitu. Dulu gitu. Setelah bersyahadat, alhamdulillah saya nggak mikirin begitu-gituan Bu. Iya, betul. Saya nggak nyari proyek. Proyek yang nyari saya sekarang, alhamdulillah. Artinya kita semuanya harus berpasrah. Iya. Ya Bu ya. Iya, Kak. Alhamdulillah, berarti yang Ibu alami itu benar-benar modal itu Bu. Saya nggak bisa cerita gimana ya menggambarkan secara gamblang itu nggak bisa karena ya kayak gitulah yang terjadi ya, kayak gitu. Ini gimana sih Islam kok begini gitu ya? Alhamdulillah Saya aja ya. yang pada saat wajahnya itu saya kasih kabar kalau saya mau bisa aku nggak masak kamu loh. Aku nggak masak kamu loh. Enggak, aku nggak, memang nggak itu, ini kemauan saya sendiri. Ibu waktu ditanya sama saudara atau teman gitu, kamu kenapa masuk Islam gitu? Bu Marta nggak bilang, oh karena saya cinta Yesus gitu. Ya pernah. Oh pernah? Pernah. Sama Adu juga iya, sama loh. Kalau kamu cinta sama Yesus ya harusnya tetap di Katolik. Terus? Saya bilang, saya nggak mau. Oh. Saya maunya Yesus yang ada di Al-Quran. Saya bilang gitu. Masya Allah. Sudah ini kok. Udah ya? Tahu. Oh, sudah tahu ya? Alhamdulillah. Bu Marta sudah pinter. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Bu. Ada lagi Bu mungkin cerita yang unik gitu. Ini gini. Gimana? Memang pada saat saya sholat, kebetulan karena saya masih tahap pembelajaran, saya belum mempelajari, ya Bude ya. Pada saat maghrib, Ya. maghrib ya Bude ya. Maghrib itu kan sebelum adzan kan biasanya ada yang sholat tuh. Saya nggak mudeng, ngikut-ngikut aja gitu. Sebelum sholat. adzan, sebelum komat kali maksudnya. Komat ya, komat ikut sholat. Habis itu terus sholat. Terus kan saya cerita sama Bude. Bude, ini bener ora Bude? Ayo, iya Mas ya. Terus saya bilang sama Bude, tante kalau pas posisi adzan jangan sholat. Oh gitu ya. Jadi rasanya itu malu. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Itu banyak cerita-cerita seperti itu banyak. Jadi memang kita memang harus belajar tuh memang dari nol ya Bu ya. Iya. Dari nol. Banyak cerita-cerita yang begitu. Ada yang satu lagi kok. Gimana? Saya itu dulunya kan cinta Yesus. Maaf saya belum begitu sama Nabi kita. Pada saat itu saya melakukan tugas di kantor, nyapu di kantor sambil mendengarkan ceramah Ustadz. Di situ dia menerangkan sejak lahirnya Nabi kita sampai menikah sampai wafatnya. Dari situ itu saya baru tahu kalau Nabi Muhammad itu tidak naik dulu ke surga, tapi dia masih di depan pintu neraka menunggu umat-umatnya yang penuh syafaat. Dari situ saya ternyata cerita yang saya terima itu berbeda. Yang saya terima itu Nabi Muhammad itu tidak bisa naik ke surga, menunggu doa-doa dari umatnya. Pada saat saya zaman dahulu kala. Oh gitu. Yang diceritakan. Iya. Betul. Cerita yang zaman dahulu kala itu seperti itu. Nabi Muhammad itu tunggangannya kayak dia indigo, tapi diterjemahkan sama orang. Nabi Muhammad itu nunggang kuda apa saya kurang tahu itu bilangnya. Buruk. Habis itu
dia menunggu doanya umat-umatnya biar bisa naik. Walah. Tapi setelah saya mendengarkan ceritanya dari Ustadz itu, ternyata dia menunggu umatnya untuk diselamatkan, untuk diberi syafaat, untuk bisa naik ke surga. Sedangkan Nabi Nuh aja untuk mengangkat anaknya untuk masuk surga, Allah bilang tunggu dulu. Umatnya. Nabi Muhammadnya belum naik. Menunggu itu dulu. Dengerin cerita dari ceramah dari Ustadz siapa tuh, Bu? Ustadz Somad. Abdul Somad. Iya. Wah, itu dari mah. situ saya sambil nyapu saya nangis, wah ternyata itu. Masya Allah. Dari situ itu saya, ya jujur saya malu sendiri. Iya. Kemarin sholat itu aja saya menyebutkan pada saat tahiyatul akhir kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu kan. Iya. Kalau itu saya pikir ini Nabi Muhammad membutuhkan doa saya. Saya malunya di situ kok ternyata itu. Ya Allah. Dari kita yang dulu. Ya. Masih itu, tapi sekarang Sudah paham ya, Bu ya, kalau ya. paham, sudah paham. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, memang mungkin ya gimana ya? Memutarbalikkan ya, Kak. Ya, gitulah.